Selamat pagi pemirsa. Sabtu pagi, saatnya saya, Kristi Kolondang, kembali hadir memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebriti dalam Hot Issue Pagi. Ria Ricis dikabarkan siap gelar pernikahan termewah tahun ini bersama Teuku Ryan. Sementara itu, Larissa Chow semakin sulit membendung lamaran pria yang terus berdatangan. Lalu kapan Larissa Chow siap membuka hati untuk sebongkah cinta? Seperti apa pula air mata dan perjuangan Rohimah menghidupi keempat anaknya ketika Kiwil tersandra cinta sang istri muda? Ada juga kabar terbaru dari Giselle dan Wijin serta Gading Martin yang dijodohkan netizen untuk segera pacaran. Namun sebelum menyimak rangkaian kisah tadi, kita lebih dulu menyimak kasus pidana yang membuat Medina Zain dilaporkan ke polisi. Yuk pemirsa, langsung saja kita ikuti berita yang pertama. Medina Zain kembali berurusan dengan hukum. Pasca mendapat serangan bertubi-tubi dari sejumlah rekan bisnisnya, istri Lukman Azhari itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Berawal dari tulisan Rahel V-nya di media sosial, wanita itu menagih utang sisa pembayaran tas branded yang dibeli dari Medina Zain. Langkah Rahel V-nya yang viral, kemudian disusul oleh Citra Kirana, sampai akhirnya Merisha Icha membuka fakta mengejutkan. Merisha Icha meyakini bahwa Medina Zain menjual tas palsu untuk mengeruk rupiah dalam jumlah besar. Merasa tertipu, alhasil Merisha membuat aduan ke kantor polisi dan menuntut pertanggungjawaban dari Medina Zain. Kemarin, Medina Zain dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Namun pengusaha yang sukses di usia muda itu justru tak menampakkan batang hidungnya. Bukannya saudari Medina klien saya tidak mau datang, tapi karena salah alamat juga dan baru diterima tanggal 12. Dia mengundang tanggal 8 ke tanggal 9, tanggal 10 ke tanggal 11 gitu, dan ke alamat yang salah. Nggak salah, karena mbaknya kan sebelumnya tinggalnya di situ. Saya juga tahu waktu dia udah kasih alamat yang baru, itu juga baru hari itu kan dia masuk ke rumah itu gitu. Jadi kalau misalkan mau dibuktikan boleh juga, nanti bisa ditanya sama security yang tempat tinggal dia gitu. Saya tahu alamatnya, terus di depan rumahnya sudah ditulis tidak menerima surat apapun. Berarti kan saya tanya sama security gimana ya jalan keluarnya gitu kan, karena rumahnya ditulis seperti itu. Saya minta tolong ya disampaikan, saya titip di security, saya ada bukti tanda terima, saya juga foto security-nya. Ya sejauh ini masih kita kaji, tentunya somasi sudah diberikan dan nanti ada berita deh, ada kejutan juga. Nggak apa-apa, kan setiap orang berhak untuk membuat laporan, setiap orang kan berhak untuk punya permasalahan ya dilaporkan, nggak apa-apa, terserah. Kalau saya kan dari awal kan memberikan kronologi, bukannya fitnah. Saya berbicara ada dasarnya, karena kenapa gitu. Medina Zain memang patut waspada. Pasalnya, tak hanya satu orang yang berusaha menyeretnya ke penjara, lantaran rekan bisnis Medina lainnya juga melapor ke polisi. Seseorang bernama Samira yang hendak menagih uang sebesar 240 juta rupiah mengaku mendapat ancaman dari Medina melalui media elektronik. Samira mengungkap,
Sejak tahun 2018, Medina Zain tak menunjukkan itikat baik untuk melunasi pinjaman. Sempat melakukan pembayaran melalui proses mencicil, namun di tengah jalan, Medina justru menggunakan cek palsu untuk membayar sisa utang. Alih-alih menyelesaikan persoalan utang piutang, Medina justru semakin galak dan mengancam Samira. Dalam rekaman suara yang dikirim melalui telepon genggam, Medina mengatakan akan memenjarakan Samira. Itu pasal 335 ya, pencemaran dan dengan ancaman ya. Tapi saya sudah lihat juga terkait dengan ancaman. Kalau nggak salah tentang mengancam akan datang ke kantor kepolisian. Terus setiap kali saya tagih dianya marah-marah. Sampai bahkan mau melempar duit itu di saya. Saya bilang, Mbak Medina, jangan begitu, ini kan uangnya uang jamaah ya, apalagi jamaahnya udah balik, kita sama-sama yuk bareng-bareng gimana enaknya. Saya bilang ini juga buat hak anak saya, hak suami saya di situ, jadi tolong diselesaikan baik-baik. Saya ini orang biasa loh, ibu rumah tangga, yang saya juga butuh uang itu. Aku sih sebenarnya bodo amat ya orang mau ngomong apa gitu kan, selama aku merasa beli itu dengan harga autentik. Namanya orang apes pasti ada aja, beberapa seller pasti pernah apes dapatan yang palsu tapi belinya asli. Itu pasti, itu tuh udah hal-hal yang biasa menurut aku. Tapi kalau misalkan itu sudah terbukti tidak asli, misalkan Chanel-nya atau Hermes-nya dibuktikan dan dibilang ini tidak asli, ya kita harus mengembalikan uangnya. Medina Zain memang dikenal sebagai pengusaha wanita yang sukses. Ia berhasil membangun kerajaan bisnis di bidang kecantikan, tour and travel, fashion, hingga jual beli barang-barang branded. Bahkan untuk membesarkan usaha-usaha yang dijalani, tak jarang Medina Zain menggait sejumlah artis sebagai alat untuk promosi. Sayangnya, karir Medina sebagai businesswoman tengah terancam pasca Merisha Icha membongkar habis-habisan dugaan pemalsuan barang dagangan. Akankah Medina Zain tersandung dan bakal dijemput pihak kepolisian? Atau kasus ini akan berujung damai seperti saat Medina berseteru dan dilaporkan ke polisi oleh Irwansyah bulan April lalu? Aku udah nyoba ngajak tabayun, tapi nggak ditangkepin, gitu loh. Jadi aku sama pengacaraku udah coba, ini tuh kamu tuh maunya apa gitu, maksudnya apa gitu, membuat isu-isu seperti ini gitu. Tapi dianya nggak mau. Oh ya udah gitu, maksudnya kalau misalkan memang mau main laporan ya ayo gitu, kita buktiin aja nanti siapa yang benar. Kemarin kan saya udah bilang, Mbak, saya nggak minta panjang kali lebar, saya juga nggak mau datang-datang ke media. Mbak tahu mau saya tuliskan di situ, mau saya tolong selesaikan uang yang belum diselesaikan, itu aja. Setelah itu saya nggak akan gimana-gimana, saya clear, saya bilang gitu. Tapi saya tuliskan, saya tunggu sampai jam 3 siang, terus tidak juga diselesaikan. Saya tunggu sampai ini tidak diselesaikan, malah dia mengancam-ngancam, malah dia bilang sini datang ke Polda, ambil lo duit ke Polda, kata dia. Oh, saya bilang ya udah nanti saya suruh orang untuk datang ke Polda. Saya cek Tidak ada uangnya. Tidak ada. Urusannya dia sama orang yang harus aku refund uangnya apa? Aku kan nggak kenal dia, urusannya apa sama dia? Dia siapa gitu? Dan yang akan aku laporkan pun insya Allah dia gitu. Aku harus membuat keadilan dan orang-orang yang tidak mau speak up saat ini, mereka jadinya aku juga pernah ditipu, dan dia tidak lagi melakukan hal ini gitu, tidak lagi menjual barang-barang tersebut dengan beli barang yang tidak original, menjual dengan barang yang harga original.